Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali bersama saya di channel ini, di mana kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon hikmat dan tuntunan Roh Kudus bagi kita semua. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur atas berkat pemeliharaan Tuhan bagi seluruh kehidupan kami sampai kepada hari ini. Terima kasih juga untuk waktu dan kesempatan yang istimewa yang Tuhan karuniakan kepada kami, untuk kami kembali bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus-Mu bagi kami semua, sehingga kebenaran firman Tuhan pada hari ini kembali memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Roma pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Nah, saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini, Roma 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya, dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian?
Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Saudara, demikianlah bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah keselamatan kekal bagi orang-orang pilihan. Saudara, apa itu keselamatan kekal? Keselamatan kekal yang dimaksud di dalam Alkitab adalah kelepasan dari kuasa dan kutuk dosa. Ya, saya baca Roma 7 ayat 21 sampai 25. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, inilah keselamatan kekal berbicara tentang kelepasan dari kuasa dan kutuk dosa. Keselamatan kekal juga berbicara tentang kelepasan dari ikatan kuasa iblis, kelepasan dari kuasa-kuasa kegelapan, dan masuk ke dalam persekutuan kekal dengan Allah. Kolose pasal 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Inilah saudara keselamatan kekal yang diajarkan oleh Alkitab. Itulah kelepasan dari kuasa dan kutuk dosa, kelepasan dari ikatan kuasa iblis, dari ikatan kuasa kegelapan, dan dibawa masuk ke dalam persekutuan kekal bersama dengan Allah. Nah, bicara tentang orang-orang pilihan, ya, siapa yang dimaksud dengan orang-orang pilihan? Orang-orang pilihan menurut Alkitab adalah orang-orang yang telah dipilih. Orang-orang yang telah ditentukan Allah sebelum dunia dijadikan, ya, atau sejak di dalam kekekalan untuk menerima keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Inilah orang-orang pilihan. Saya bacakan Efesus 1 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dalam kasih. Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ya, inilah orang-orang pilihan. Siapa mereka? Yang di dalam Kristus Yesus
Allah berkenan memilih mereka sebelum dunia dijadikan untuk menerima keselamatan kekal. Satu lagi, Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Inilah orang-orang pilihan yang telah dipilih, ditentukan oleh Allah bukan ketika ada di dunia ini, tetapi sebelum dunia dijadikan, saudara ya, sejak di dalam kekekalan, mereka dipilih, ditentukan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang menikmati keselamatan kekal, ya, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, keselamatan kekal bagi orang-orang pilihan. Ini adalah anugerah keselamatan kekal yang dikaruniakan Allah bukan kepada semua orang, melainkan hanya kepada orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, yang telah ditentukan Allah sejak dalam kekekalan. Nah, ketika berbicara tentang keselamatan kekal bagi orang-orang pilihan yang menjadi tema kita pada hari ini, saudara, kita akan melihat ada 5 kebenaran penting berdasarkan firman Tuhan ini tentang keselamatan kekal bagi orang-orang pilihan. Apa saja itu? Pertama, keselamatan kekal bagi orang-orang pilihan. Ya, ini kalau bicara tentang keselamatan kekal bagi orang-orang pilihan, ini berarti, saudara, keselamatan kekal itu tidak untuk semua orang, tetapi hanya untuk orang-orang pilihan saja. Saudara, di dalam perikop firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, kita melihat di dalam ayat yang ketiga, di situ dikatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan secara lahiriah, secara jasmaniah, ya. Bangsa Israel dipilih Tuhan di antara bangsa-bangsa lainnya untuk menjadi bangsa kepunyaan Tuhan. Ya. Saya membaca Ulangan 7 ayat 6 sampai dengan ayat 8 yang menjelaskan hal tersebut. Ya, begini firman Tuhan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun, Raja Mesir. Ya. Jadi bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan yang dipilih di antara bangsa-bangsa yang lain. Ya, bahkan lebih tegas lagi dikatakan, bukan karena ada sesuatu yang spesial dari bangsa itu, maka Tuhan memilih bangsa Israel. Bukan, saudara. Ya, tetapi di situ dijelaskan karena Tuhan mengasihi mereka. Ya. Nah, bangsa Israel ini, saudara, mendapatkan berkat istimewa dari statusnya tersebut. Ya. Di dalam ayat yang keempat kita bisa melihat hak-hak istimewa dari status mereka sebagai bangsa pilihan. Di situ dicatat bahwa mereka diangkat menjadi anak. Mereka telah menerima kemuliaan. Mereka telah menerima perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan panji-panji. Ya, di dalam ayat yang kelima juga dicatat mereka adalah keturunan jasmani bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Ya. Inilah bangsa Israel. Bangsa yang secara lahiriah dipilih Tuhan di antara bangsa-bangsa lainnya untuk menjadi bangsa pilihan Tuhan.
Tetapi saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini juga dicatat bahwa status mereka yang sifatnya lahiriah tersebut, ya, sebagai bangsa pilihan, ya, menerima hukum-hukum Tuhan, keturunan dari bapak-bapak leluhur, ini semua ternyata tidak otomatis menjamin mereka semua dapat memperoleh hidup yang kekal. Ya, semua itu status mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan secara lahiriah, secara jasmani, itu bukan berarti secara otomatis menjamin bahwa mereka semua pasti memperoleh hidup yang kekal. Mengapa? Alasannya dijelaskan dalam ayat 6. Tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Selanjutnya Paulus mencatat dalam ayat 7. Juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Ya, ini menarik sekali. Tidak semua orang yang berasal dari Israel, dia bangsa Israel. Tetapi Paulus menyebut, tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Orang Israel menyebut bahwa mereka keturunan Abraham. Tetapi Paulus mengatakan tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Ayat 8 Paulus melanjutkan, sebab bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Ya, bukan lahiriah, ya, bukan yang diperanakan menurut daging, bukan secara biologis. Ayat 27, Paulus melanjutkan, dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya saja akan diselamatkan. Hanya sisanya saja akan diselamatkan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari bagian ini kita bisa melihat bahwa keselamatan kekal itu diberikan ternyata bukan kepada semua orang, melainkan hanya kepada orang-orang pilihan saja. Tadi kita sudah melihat, meskipun secara lahiriah bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan, yang banyak menerima hak-hak istimewa yang tadi sudah disebutkan, ya, dipilih Tuhan di antara bangsa-bangsa lain. Tetapi rupanya saudara, hal tersebut tidak otomatis, ya, menjamin bahwa mereka semua adalah orang-orang pilihan yang dikaruniai keselamatan kekal. Rupanya hanya sejumlah kecil saja dari mereka yang notabene adalah bangsa pilihan Tuhan itu merupakan orang-orang pilihan yang ditentukan Allah untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya, hanya segelintir orang, hanya sisanya saja dari semua bangsa Israel itu, umat Israel itu yang akan diselamatkan. Ya, jadi bicara tentang keselamatan kekal bagi orang-orang pilihan, ini jelas bahwa keselamatan kekal itu, saudara, tidak diberikan kepada semua orang, tetapi hanya diberikan kepada orang-orang pilihan saja. Ini kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua, saudara, keselamatan kekal bagi orang-orang pilihan bukan didasarkan kepada hal-hal lahiriah. Ya, tadi sudah kita bahas bersama-sama bagaimana bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan secara lahiriah. Mereka dipilih Tuhan dari antara bangsa-bangsa lainnya untuk menjadi bangsa pilihan Tuhan. Mereka mendapatkan berkat istimewa dari statusnya tersebut, diangkat menjadi anak, menerima kemuliaan, menerima perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, ibadah, panji-panji. Mereka juga adalah keturunan jasmani, keturunan lahiriah bapak-bapak leluhur, Abraham, Ishak, dan Yakub yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi rupanya status mereka yang sifatnya lahiriah tersebut, saudara, ya, itu bukan menjadi dasar bagi mereka untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya, status mereka tersebut bukan menjadi dasar, bukan menjadi landasan
bukan menjadi jalan bagi mereka untuk memperoleh keselamatan kekal. Ya, status mereka sebagai bangsa pilihan secara lahiriah itu bukanlah landasan, bukanlah dasar, bukanlah jaminan, bukanlah jalan yang bisa membawa mereka kepada keselamatan kekal. Saudara, di sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa keselamatan kekal bagi orang-orang pilihan ini bukan didasarkan, bukan bergantung, bukan tergantung kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Bukan. Di sini kita belajar bahwa keselamatan kekal itu bukan didasarkan kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah, seperti misalnya saya dilahirkan dari orang tua yang beragama Kristen, atau saya dilahirkan sebagai cucu cicit dari garis keturunan orang Kristen. Atau mungkin saya ini dilahirkan sebagai anak pendeta, sebagai tokoh rohaniawan yang dikenal, yang populer, yang disegani banyak orang. Ya. Atau saya dilahirkan sebagai anak cucu cicit pendiri gereja yang sekarang tersebar luas di berbagai pelosok tempat. Ya. Atau saya ini dilahirkan sebagai anak cucu cicit pendiri yayasan Kristen, pendiri lembaga Kristen. Atau saya ini dilahirkan sebagai keturunan dari seorang teolog besar. Atau mungkin saja ada orang yang berani mengklaim saya ini dilahirkan sebagai keturunan, sebagai cucu cicit dari para nabi atau rasul. Status lahiriah itu tidak otomatis membawa saudara dan saya untuk memperoleh keselamatan kekal. Ya. Seluruh atribut-atribut yang melekat pada kita, ya, hak-hak istimewa tersebut, saudara, atribut-atribut lahiriah itu semua bukanlah landasan untuk kita bisa memperoleh keselamatan kekal. Keselamatan kekal kita bukan didasarkan, bukan bergantung, bukan tergantung kepada itu semua. Bukan, saudara. Ya. Di sini juga kita belajar bahwa keselamatan kekal itu bukan didasarkan kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Seperti misalnya, saya seorang pendeta loh. Saya seorang vikaris loh, saya seorang majelis jemaat loh, saya penatua berpuluh-puluh tahun, saya seorang diaken, saya seorang syamaz, saya seorang evangelis, saya seorang liturgos yang handal, punya suara yang bagus. Demikian juga saya ini singers, penyanyi gereja, tim kor gereja, suara saya mantap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Oh, saya juga adalah pemain musik yang berpengaruh, yang melayani dengan setia di gereja, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi saudara, semua kemewahan lahiriah tersebut, semua keistimewaan lahiriah tersebut, ini bukanlah dasar dari keselamatan kekal bagi orang-orang pilihan. Jangan pikir karena engkau seorang pendeta maka engkau otomatis akan mendapatkan keselamatan kekal karena jabatanmu sebagai pendeta. Ya. Jangan pikir karena engkau seorang vikaris, seorang majelis jemaat, seorang penatua, seorang diaken, seorang syamaz, seorang evangelis, seorang liturgos dengan suara emas, seorang singers dengan suara yang merdu, seorang pemain musik yang memainkan musik yang luar biasa dan sebagainya. Jangan pikir maka dengan memiliki itu semua engkau otomatis akan masuk ke dalam keselamatan kekal. Tidak, saudara. Ya. Itu semua bukanlah jaminan. Itu semua bukanlah dasar. Itu semua bukanlah jalan untuk kita bisa memperoleh keselamatan kekal. Oleh sebab itu, saudara, betapa kelirunya kita kalau kita sampai berpikir bahwa kita bisa memperoleh keselamatan kekal dengan status, dengan posisi, dengan kedudukan, dengan keistimewaan yang sifatnya lahiriah tersebut. Ya. Di sini kita bisa belajar, jangan sampai kita berpikir bahwa kita bisa memperoleh keselamatan kekal dengan status, posisi, kedudukan, keistimewaan yang sifatnya lahiriah tersebut. Tidak, saudara. Ya, jangan sampai kita justru menggantungkan keselamatan kita kepada itu semua. Keselamatan kekal bagi orang-orang pilihan bukan didasarkan kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Kebenaran yang ketiga, saudara, yang kita bisa lihat dari kebenaran firman Tuhan ini adalah
keselamatan kekal bagi orang-orang pilihan bukan berdasarkan perbuatan. Ya. Di dalam perikop yang menjadi renungan firman Tuhan pada hari ini, kita bisa melihat di situ dikatakan bahwa Allah memilih Yakub yang kelak ini akan menurunkan bangsa Israel, ya. Di situ dikatakan Allah memilih Yakub dan membenci Esau. Ini bukan didasarkan kepada perbuatan mereka. Saya bacakan ayat 11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, ya, garis bawahi, belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba yang muda, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ya. Di sini dengan jelas dikatakan bahwa keselamatan kekal bagi orang-orang pilihan bukan berdasarkan perbuatan mereka, bukan. Ya. Selanjutnya Rasul Paulus menulis, keselamatan orang-orang pilihan itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Ayat 16 bagian A. Ya. Keselamatan kekal, keselamatan orang-orang pilihan tersebut tidak tergantung pada kehendak orang-orang pilihan itu atau usaha dari orang-orang pilihan itu. Tidak, saudara. Ya. Sangat jelas Alkitab mengatakan keselamatan bagi orang-orang pilihan bukan berdasarkan perbuatan ataupun tergantung kepada kehendak atau usaha orang-orang pilihan. Nah, di sini kita melihat dengan jelas Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan kekal kita sebagai orang-orang pilihan ini sekali-kali bukan karena perbuatan baik kita, melainkan perbuatan baik Kristus kepada kita. Bukan pula karena kehendak atau usaha kekuatan kita sendiri, tetapi semata-mata karena kehendak Allah, kehendak dan pekerjaan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudara, perhatikan beberapa bagian Alkitab yang mengajarkan bahwa keselamatan kekal orang-orang pilihan bukan berdasarkan perbuatan ataupun bergantung kepada kehendak atau usaha orang-orang pilihan. Ya. Pertama, Efesus 2 ayat 8-9. Di situ dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Garis bawahi, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Ya, sangat terang, sangat jelas Alkitab mengajarkan keselamatan kekal orang-orang pilihan bukan hasil usaha orang-orang pilihan, bukan hasil pekerjaan orang-orang pilihan, bukan. Titus pasal 3 ayat 5-6. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Garis bawahi, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Bukan, saudara. Galatia pasal 2 ayat 16a. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya. Jadi sangat jelas sekali saudara bahwa keselamatan kekal orang-orang pilihan ini bukan berdasarkan pekerjaan, bukan berdasarkan usaha, bukan berdasarkan perbuatan daripada orang-orang pilihan itu. Bukan. Ya. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh menyandarkan keselamatan kekal kita kepada perbuatan baik kita.
Kita tidak boleh menggantungkan keselamatan kekal kita. Kita tidak boleh menjadikan perbuatan-perbuatan baik kita sebagai usaha, sebagai jalan untuk memperoleh keselamatan kekal. Kenapa? Karena semua itu tidak bisa membawa kita untuk memperoleh keselamatan kekal. Perbuatan baik kita tidak bisa membawa kita untuk memperoleh keselamatan kekal. Ini kebenaran yang ketiga. Kebenaran yang keempat, saudara. Keselamatan kekal bagi orang-orang pilihan, nah ini dia. Semata-mata didasarkan, semata-mata bergantung, semata-mata tergantung sepenuhnya kepada panggilan dan kemurahan hati Allah. Ya. Jadi keselamatan kekal bagi orang-orang pilihan ini tidak tergantung kepada status mereka sebagai keturunan bapak-bapak leluhur. Tidak juga tergantung atau bergantung kepada status mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan secara jasmani, secara daging, secara lahiriah. Ayat 4, 6, sampai 8. Atau juga tidak bergantung, tidak tergantung, tidak berdasarkan kepada perbuatan mereka, melainkan ayat 11. Berdasarkan panggilannya semata, ayat 13, tidak tergantung pada kehendak mereka atau usaha mereka, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ayatnya yang ke-13. Ya. Keselamatan kekal itu bagi orang-orang pilihan bisa diperoleh, tetapi bukan bergantung kepada jasa, usaha, pekerjaan orang-orang pilihan, tetapi bergantung kepada panggilan dan kemurahan hati Allah. Perhatikan ayat 15, saudara, dari bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ya. Ayat 18. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Ya. Dari dua ayat firman Tuhan ini, dengan sangat jelas kita menemukan bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita keselamatan kekal bagi orang-orang pilihan. Sekali lagi, bukan karena status jasmaniah mereka sebagai umat Allah, bukan pula karena usaha dan perbuatan mereka, tetapi semata-mata mutlak karena panggilan dan kemurahan hati Allah. Dan sekali lagi, bukan karena usaha, pekerjaan, atau jasa manusia. Saya baca ulang kembali Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya. Bukan hasil usaha kita, saudara. Bukan karena jasa-jasa kita. Bukan karena amal kita. Keselamatan kekal itu bukan pahala yang harus kita terima sebagai ganjaran, sebagai pahala karena perbuatan kita. Bukan. Keselamatan kekal itu, Efesus 2 ayat 8-9, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Pemberian Allah, kemurahan Allah, kasih karunia Allah. Saudara dan saya tidak bisa memperoleh keselamatan kekal itu berdasarkan usaha, pekerjaan, perbuatan baik kita. Tidak bisa, saudara. Harganya terlalu mahal. Kita orang yang berdosa, yang najis, yang tidak mampu, tidak sanggup untuk bisa memperoleh keselamatan kekal itu. Bahkan tidak layak. Itulah sebabnya Allah memberikannya berdasarkan kemurahan hatinya. Memberikannya kepada kita berdasarkan kasih dan kedaulatannya kepada kita. Ayat 15 dan ayatnya yang ke-18 tadi. Ya. Titus 3 ayat 5-6. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Ya, rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus
yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Karena rahmat-Nya di dalam Yesus Kristus, maka keselamatan kekal itu dikaruniakan kepada kita. Yohanes 3:16, ayat yang sangat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah. Semata-mata karena kasih Allah. Semata-mata oleh karena belas kasihan Tuhan. Semata-mata oleh karena kemurahan Tuhan, maka Dia berkenan untuk menyatakan keselamatan kekal itu dengan mengutus Tuhan Yesus Kristus. Dan keselamatan kekal itu bisa diperoleh di dalam Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Allah pasti menjamin bahwa orang itu tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Ini jelas. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, mari kita jangan bersandar, bergantung kepada usaha pekerjaan jasa kita untuk memperoleh keselamatan kekal. Mari kita bertobat. Segala usahamu, pekerjaanmu, amal ibadahmu itu tidak bisa untuk membawa engkau memperoleh kepada keselamatan kekal. Pekerjaan baikmu, amal ibadahmu, usahamu, jasamu tidak bisa untuk membeli keselamatan kekal yang dimiliki oleh Allah. Tidak bisa. Engkau tidak layak. Bahkan engkau tidak mampu untuk membeli keselamatan kekal. Itu sebabnya Allah berkenan memberikannya kepada kita melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika engkau percaya, ketika engkau beriman kepada Yesus Kristus, menanggalkan semua kebergantunganmu kepada usaha, pekerjaan, atau jasa, atau amal baikmu, tinggalkan itu semua. Karena engkau tahu semua itu sia-sia untuk memperoleh hidup yang kekal. Kecuali hanya ketika engkau percaya, beriman kepada Yesus Kristus, maka engkau pasti memperoleh keselamatan kekal. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristus telah mengerjakan dan mengusahakan keselamatan kekal itu bagi kita. Semua dilakukannya oleh karena kemurahan hatinya. Oleh karena belas kasihannya yang begitu besar dan sangat dalam. Dan oleh sebab itu, mari kita menerimanya. Bukan dengan membanggakan perbuatan amal ibadah kita. Bukan. Mari kita menerimanya dengan iman kepada Kristus. Alkitab berkata, Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman kepada Kristus. Sekali lagi, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Iman pun yang engkau punya sehingga engkau percaya kepada Kristus, itu juga pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang terakhir, yang kelima, saudara. Ya, keselamatan kekal bagi orang-orang pilihan bukan hanya untuk satu bangsa saja, tetapi juga untuk semua bangsa. Ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Saudara, keselamatan kekal bagi orang-orang pilihan. Di sini kita bisa melihat bukan hanya dikaruniakan untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi juga untuk semua bangsa-bangsa yang lain. Ayat 24 sampai dengan 26. Ya. Nah, oleh sebab itu tidak ada seorang pun yang bisa mengklaim bahwa keselamatan kekal bagi orang-orang pilihan hanya terbatas kepada satu bangsa saja, milik satu bangsa saja. Kenapa? Karena keselamatan kekal bagi orang-orang pilihan dikaruniakan juga kepada seluruh bangsa-bangsa. Ya. Dan oleh karena keselamatan kekal itu tidak hanya dikaruniakan kepada satu bangsa saja, tetapi juga kepada seluruh bangsa, kepada orang-orang pilihan dari segala bangsa. Itu sebabnya kita harus memberitakan Injil. Ya. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita harus memberitakan Injil. Supaya keselamatan kekal dapat dinikmati juga oleh orang-orang pilihan yang ada di antara suku dan bangsa yang lainnya.
Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengambil bagian untuk memberitakan Injil? Saudara dan saya, apakah sudah mengambil bagian untuk memberitakan Injil? Apakah gereja kita sudah mengambil bagian untuk memberitakan keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus? Saudara, kalau kita sudah mengalami keselamatan kekal di dalam Kristus, maka pastilah kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk terlibat mengambil bagian di dalam memberitakan Injil. Untuk terlibat mengambil bagian untuk memberitakan bahwa keselamatan kekal hanya di dalam Yesus Kristus. Ya, kepada semua orang. Ya. Nah, oleh sebab itu, mari, kalau saudara dan saya sudah menerima keselamatan kekal di dalam Kristus, mustahil saudara dan saya malas untuk memberitakan Injil. Saudara dan saya seharusnya bergairah untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena kabar Injil, kabar baik itu, keselamatan kekal itu juga disediakan, dikaruniakan kepada orang-orang pilihan di berbagai suku dan bangsa. Dan oleh sebab itu kita diutus untuk ambil bagian, untuk terlibat, memberitakan Injil, memberitakan bahwa keselamatan kekal hanya di dalam Yesus Kristus kepada semua suku, bangsa, dan bahasa. Sehingga pada akhirnya orang-orang pilihan yang ada di dalam semua suku, bangsa, dan bahasa menerima dan mengalami keselamatan kekal. Ayo, beritakan Injil. Ya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah 5 kebenaran penting yang kita bisa lihat di dalam bagian firman Tuhan ini ketika berbicara tentang keselamatan kekal bagi orang-orang pilihan. Saudara, kita dipilih Tuhan untuk bisa menerima keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Bukan karena faktor-faktor lahiriah, bukan. Apapun statusmu, bahkan jabatan gereja, jabatan rohani sekalipun, sekali lagi, itu bukan sarana, itu bukan jaminan, itu bukan jalan saudara dan saya bisa memperoleh keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Bukan karena itu. Bukan pula karena usaha, pekerjaan, atau jasa-jasa, atau perbuatan baik kita. Bukan, saudara. Itu semua juga bukan jalan. Ya, bukan jaminan untuk saudara dan saya memperoleh keselamatan kekal itu. Bukan. Tetapi mutlak karena belas kasihan, mutlak karena kemurahan hati Allah. Saudara, Allah yang penuh kasih itu, Allah yang penuh kemurahan itu, telah berkenan menyatakan kemurahan hatinya, telah berkenan menyatakan belas kasihannya kepada kita di dalam Yesus Kristus. Ya, sehingga kita yang percaya dan beriman kepada Kristus pada akhirnya beroleh kepastian keselamatan kekal. Nah, saudara, ketika kita mengetahui fakta ini, ketika kita mengetahui kebenaran ini, ya, betapa kita bersyukur kepada Tuhan. Inilah kabar baik. Oleh sebab itu, ambil keputusan hari ini juga untuk saudara percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristus sajalah yang bisa membawa saudara untuk bisa menikmati keselamatan kekal. Karena hanya Yesus Kristus sajalah yang bisa membebaskan saudara dari kuasa dan kutuk dosa, bisa membebaskan saudara dari ikatan kuasa-kuasa kegelapan, dan yang bisa membawa saudara untuk masuk menikmati keselamatan kekal, hidup bersama dengan Allah, hidup dalam persekutuan dengan Allah selama-lamanya. Hanya Yesus Kristus. Ambil kesempatan ini, saudara. Jangan tunda lagi. Ambil keputusan hari ini. Jangan tunda lagi. Jangan saudara bersandar kepada perbuatan saudara, amal ibadah saudara, jasa-jasa saudara, perbuatan baik saudara. Itu semua tidak bisa membawa, menjamin saudara untuk memperoleh hidup kekal. Tidak bisa. Hanya satu jalannya yang disediakan Allah berdasarkan kemurahannya. Itulah beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Saudara yang mendengarkan video hari ini, mari ambil keputusan. Saya mau percaya kepada Yesus Kristus yang diutus Allah menjadi jalan, menjadi sarana untuk saya bisa memperoleh keselamatan kekal, dan tidak ada jalan lain selain hanya Yesus Kristus. Mari ambil keputusan ini, percayalah kepadanya, karena hanya Yesus Kristus sajalah satu-satunya jalan pribadi yang bisa membawa saudara kepada keselamatan kekal. Ambil keputusan hari ini, saudara, ya.
jangan tunggu hari esok. Jangan percaya kepada kekuatan manusia, perbuatan baik manusia yang katanya bisa membawa saudara untuk bisa memperoleh keselamatan kekal. Tidak bisa, saudara. Itu dusta. Dusta itu semua. Hanya Yesus Kristus yang bisa membawa saudara kepada keselamatan kekal. Karena dia sumber keselamatan kekal. Karena kalau dia itu sumber keselamatan kekal, maka sudah seharusnya kita datang kepada dia dalam iman, percaya kepada dia, sehingga kita bisa memperoleh keselamatan kekal. Alkitab berkata, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika saudara dan saya sudah menerima keselamatan kekal di dalam Kristus, mari naikkanlah syukurmu, pujianmu, terima kasihmu kepada Tuhan. Teruslah mengucap syukur atas berkat Tuhan yang luar biasa ini. Karena dia berkenan untuk menyatakan belas kasihannya, kemurahannya kepada saudara dan saya yang rusak, yang brengsek karena dosa itu. Dia berkenan menyatakan belas kasihannya. Sehingga saudara dan saya dicelikkan dari kebutaan rohani. Dibangkitkan dari kematian rohani. Sehingga saudara dan saya bisa melihat cahaya kemuliaan Kristus yang bisa membawa saudara dan saya menikmati keselamatan kekal. Ayo mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasihlah, pujilah dia yang telah menyatakan kemurahannya kepada saudara sehingga saudara bisa memperoleh hidup yang kekal. Selain itu, mari kita hidup di dalam kasih karunia-Nya tersebut. Jangan lagi kembali kepada kehidupan dalam dosa. Jangan lagi terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Bukankah engkau sudah dilepaskan dari itu semua untuk menikmati keselamatan kekal di dalam Kristus? Bagaimana mungkin saudara dan saya kembali lagi kepada kehidupan yang lama? Bagaimana mungkin saudara dan saya kembali kepada kehidupan yang penuh dengan kegelapan dosa? Tidak, saudara. Oleh sebab itu, ketika saudara dan saya sudah mengalami keselamatan kekal di dalam Kristus, maka mari kita hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hidup sungguh-sungguh melayani Tuhan. Hidup sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Jangan lagi main-main dengan dosa. Jangan lagi terlibat dengan dosa. Buang itu semua. Dosa-dosa. Keterlibatan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Karena kita sudah dilepaskan dari itu semua. Mari kita berikan seluruh kehidupan kita yang sudah diselamatkan ini untuk memuliakan Allah, mengasihi Tuhan, dan melayani Tuhan. Dan yang terakhir, kalau kita sudah menerima keselamatan kekal di dalam Kristus, mari kita pergi, mari kita terlibat untuk memberitakan kabar baik ini. Untuk memberitakan bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan bagi orang berdosa. Dan bagi setiap orang yang mau bertobat dari dosa-dosanya dan percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan. Ayo kita terlibat. Ya, mungkin dengan persembahanmu, jangan pelit. Ya, jangan pelit. Kalau engkau sudah merasakan kemurahan Tuhan, maka engkau tidak akan pelit untuk mendukung pekerjaan Tuhan dengan uangmu, dengan tenagamu, dengan pikiranmu, dengan talentamu, dengan karuniamu, dengan semua yang ada padamu, dengan totalitas hidupmu. Engkau tidak akan segan-segan. Engkau dan saya tidak akan segan-segan untuk memberikan hidup kita terlibat memberitakan kabar baik ini. Bahwa di dalam Kristus ada keselamatan kekal bagi orang berdosa dan setiap orang yang mau bertobat dari dosanya dan percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada hari ini tentang keselamatan kekal bagi orang-orang pilihan. Ada 5 kebenaran penting yang sudah kami lihat dari bagian firman Tuhan ini. Dan biarlah 5 kebenaran penting yang sudah kami lihat berdasarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kami pada hari ini membaharui kehidupan kami dan juga dapat kami rasakan, kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan. Pertama, supaya setiap kami boleh mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Kami tidak bisa memperoleh keselamatan kekal dengan usaha, jasa, perbuatan, amal baik kami. Tidak bisa. Alkitab firman Tuhan sendiri yang mengatakannya. Tetapi puji Tuhan, Allah menyediakan sarana bagaimana supaya kami bisa memperoleh hidup yang kekal. Itulah dengan percaya dan beriman kepada Kristus. Bertobat dari dosa-dosa. Percaya kepada Yesus Kristus. Engkau berjanji, engkau menjamin,
setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah kami semua ambil keputusan untuk percaya dan beriman kepada Yesus, bukan kepada perbuatan, bukan kepada amal ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih kami yang sudah merasakan keselamatan kekal di dalam Kristus. Biarlah kami senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur. Kami senantiasa dipenuhi dengan puji-pujian, memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak lagi berkubang dalam dosa. Kami tidak lagi simpan dosa. Kami tidak lagi terlibat dengan kuasa kegelapan karena kami sudah ditebus keluar dari sana. Bagaimana mungkin kami kembali terlibat kepada hal-hal yang demikian. Tetapi biarlah kami semakin sungguh-sungguh tekun untuk mengasihi Tuhan. Tekun dan giat untuk melayani Tuhan. Tekun dan giat untuk memuliakan Tuhan. Dan kami terlibat untuk pergi, memberitakan kabar baik ini, memberitakan Injil, memberitakan bahwa keselamatan kekal hanya di dalam Yesus Kristus. Dan setiap orang yang mau bertobat, meninggalkan dosa-dosanya, dan percaya beriman kepada Yesus Kristus, pasti akan diselamatkan. Tuhan tolong kami, supaya kami tidak berdiam diri, tapi kami pergi dengan pimpinan Tuhan untuk memberitakan kabar baik ini kepada semua orang, dengan seluruh totalitas yang ada pada kami. Berkati kami semua dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.